Sewu Dino Story 5. Wolu. Mbah Tamin mengumpulkan Sri dan Dini di dalam kamar Dela. Dok, setelah semua ini, saya memutuskan lebih baik untuk membongkar semua rahasia yang terjadi di sini. Dini sebenarnya adalah orang yang sudah lama mengabdi kepada keluarga Atmojo. Alasan kenapa dia ada di sini adalah untuk berjaga-jaga dari hal-hal seperti ini. Sri makin terkejut. Rupanya selama ini hanya ia yang tak tahu apa-apa. Ia menatap Dini yang menunduk. Ia merasa tidak enak hati karena sudah membohongi Sri. Sekarang Sri mengerti alasan kenapa Dini begitu santai saat menerima semua ini. Dela tidak punya waktu lama lagi, Dok. Bila santetnya tidak segera diangkat, kamu sudah tahu sendiri apa yang terjadi, bukan? Seluruh keluarga Atmojo akan mati. Tapi Mbah, bukankah semua keluarga Atmojo memang sudah mati, kecuali Mbah Karsa dan Dela? Tanya Sri. Tidak seperti itu. Dini memotong ucapan Sri. Mohon maaf Mbah, kali ini biarkan saya yang bicara. Sri menatap Dini. Perempuan itu menerawang jauh sebelum bercerita. Ada yang harus kamu tahu tentang siapa Atmojo yang sebenarnya. Semua dimulai saat masa keemasan keluarga Atmojo. Mbah Karsa adalah Trah Anom, salah satu gelar darah bagi seorang kepala keluarga yang hanya bisa diturunkan kepada anak pertama di dalam tangga keluarga Jawa kuno. Semua orang yang bekerja untuk Atmojo tahu siapa beliau. Sebagai Trah Anom, tentu membuat Mbah Karsa selalu diincar oleh musuh-musuh keluarga. Namun, ilmu kebatinan yang dimiliki Mbah Karsa membuatnya selalu bisa lolos dari segala malapetaka yang mendatangi. Sayangnya, itu tidak berlaku bagi penerus Trah Anom. Iya, Mbah Karsa memiliki penerus. Anak pertama dari keluarga Atmojo, ayah dari Dela, yaitu Pak Adi Chandra Atmojo. Beliaulah yang mewakili Trah Anom dari keluarga Atmojo sebagai calon penerus Trah Anom. Pak Adi Chandra tidak tahu bila di suatu tempat ada orang yang begitu membenci keluarga Atmojo. Orangnya bahkan rela mengorbankan nyawanya sendiri untuk menumpas semua keluarga Atmojo. Malam itu, tepatnya malam setelah kepulangannya dari kantor, seseorang mengirimkan santet untuk menghabisi Pak Adi Chandra. Akibatnya, Pak Adi Chandra tewas dalam sebuah kecelakaan mengenaskan. Kejadian itu begitu cepat. Yang aneh adalah ia tewas dengan darah menghitam. Dini terdiam lama. Ia tampak mengingat kembali peristiwa itu. Kematian Pak Adi Chandra dengan tanda darah hitam itu seakan memberi peringatan bagi semua keluarga Atmojo bahwa saat ini mereka tengah diincar. Hal itu membuat semua keluarga Atmojo pasang badan. Penerus Trah Anom dari keturunan pertama Adi Chandra sekarang turun ke anaknya, Dela Atmojo. Hidup Dela tentu menjadi tidak aman lagi. Untuk itulah Mbah Karsa dan Mbah Tamin membentengi penerus Trah Anom agar ia terhindar dari segala santet yang dikirimkan kepadanya. Pada suatu malam, Dela mendapatkan sebuah serangan brutal ketika hampir sebagian keluarga Atmojo tewas di malam perampokan gila itu. Hanya Dela yang tidak ditemukan. Hal itu membuat gempar semua orang. Tapi anehnya, tak berselang lama, Dela ditemukan dalam keadaan selamat.
Namun, rupanya itu hanya cara licik dari musuhnya untuk menghabisi sisa keluarga Atmojo. Karena hal itu bukan hal yang baik, bahkan bagi Mbah Karsa sendiri. Satu persatu dari keluarga Atmojo yang tersisa mati dengan cara yang aneh. Setiap satu dari mereka mati, Dela selalu ada di sana, melihat dengan senyum menyeringai. Pasalnya, tujuan sebenarnya Dela dikembalikan adalah untuk menghabisi nyawa pangkal dari kepala keluarga Atmojo, yaitu Karsa Atmojo. Dini menatap Mbah Tamin seakan meminta pendapatnya. Apakah ia harus melanjutkan ceritanya? Mbah Tamin mengangguk memberikan restu. Sebenarnya, di dalam tubuh Dela hidup makhluk yang memberikan santet khusus, teramat khusus. Ia biasa dipanggil oleh orang Jawa kuno dengan nama Sengar Turih, ratu dari alas Kolojiwo. Selain itu, nama Sengar Turih memiliki arti penyakit hitam yang akan perlahan-lahan menggerogoti nyawa dari orang yang menjadi pangkal dari sebuah keluarga. Sri menatap Dini. Ia tahu sebanyak ini dan tidak mengatakan apapun kepadanya sejak awal. Bahkan, Erna juga memiliki rahasianya sendiri. Dirinya merasa bodoh di antara semua orang. Lalu, apa hubungannya Jumat Kliwon dengan Dela? Tanya Sri. Mbah Tamin meneguk kopi di depannya. Rupanya, kamu sudah tahu sebanyak ini, Nduk. Bagaimanapun, semua ini terjadi. Yang jelas, kami membutuhkan kalian untuk mengakhiri semua ini. Mengakhiri bagaimana? Nduk, akan lebih baik bila kamu tidak bertanya perihal ini lagi ya. Entah sudah berapa kali Sri mendengar kalimat itu, hingga ia berdiri menatap Mbah Tamin. Sampai kapan saya tidak boleh tahu, Mbah? Sekarang saya tanya, apa alasan sebenarnya kalian membutuhkanku? Mbah Tamin berdiri. Kami membutuhkan kalian karena kalian semua memiliki garis weton yang sama. Itulah alasan kenapa kalian berada di sini. Garis weton apa maksudnya? Mbah Tamin melangkah pergi tanpa menjawab pertanyaan Sri sama sekali. Ia menatap Dini, tapi gadis itu hanya menggeleng. Sri berharap bisa pergi dari sini secepatnya. Namun, tiba-tiba ia teringat dengan sumpah yang diteriakkan Mbah Karsa. Ia yakin wanita tua itu tidak akan melepaskannya sampai semua ini berakhir. Sesaat kemudian, Sri mendengar Erna berteriak menjerit dari dalam kamar Mbah Tamin. Sri dan Dini segera beranjak menuju kamar Mbah Tamin. Di sana mereka mendapati Mbah Tamin tengah memotong rambut Erna, kemudian mengikat potongan itu pada sebuah boneka kayu. Ia berkata kepada Erna, "Ini kan yang kamu cari sejak kemarin. Siapa yang menyuruhmu? Kuncoro itu." Lagi-lagi Sri mendengar nama Kuncoro. Tetapi ia masih tidak mengerti apakah ada hubungan Erna dan Kuncoro. Ataukah Mbah Tamin hanya menebak saja? "Bunuh saja aku, Pak Tua. Bukankah itu lebih baik?" jerit Erna. "Enggak. Masih ada yang harus aku lakukan kepadamu," balas Mbah Tamin. Sri menatap Erna yang hanya melirik sinis. Mbah Tamin memanggil Sri dan Dini agar keluar dari kamar untuk membiarkan Erna sendirian di sana. "Nduk, aku akan pergi cukup lama. Maaf bila sekarang pekerjaan kalian jadi jauh lebih berat. Selain memandikan Dela, kalian juga harus merawat Erna. Aku sudah semakin dekat dan tidak mau kehilangan momen ini. Aku hampir menemukan di mana keberadaan Kuncoro," ucap Mbah Tamin. Malam itu juga Mbah Tamin pergi meninggalkan Sri dan Dini dari rumah. "Erna harus kita apakan?" tanya Sri tiba-tiba. Ia menatap Dini yang juga terlihat bingung harus menjawab apa. Sri benar-benar tidak tahu bagaimana menyikapi semua ini. Semua terjadi begitu saja, seakan rentetan kejadian ini
datang bersamaan dengan semua keadaan yang membingungkan. Erna yang ia kenal berubah dalam waktu sekejap, melemparkan Sri ke dalam pusaran tanya yang ia sendiri belum mengerti. Apa tujuan Erna melakukan itu? Mbah Tamin sudah memberi perintah, Sri. Kita harus menjaga dia, membuatnya tetap hidup. Setelah kejadian itu, setiap hari di rumah ini rasanya seperti siksa neraka bagi Sri. Ia tak hanya melihat pemandangan tak lazim dari Della yang semakin lama membuatnya semakin takut, tetapi juga setiap kali ia mengingat momen itu, Sri selalu terbayang wajah iblis yang tersenyum memandangnya. Sri tersadar dari lamunannya. Kamu mikirin apa? Tanya Dini. Ayo, aku temenin mandiin Della. Kayaknya mulai sekarang kita harus lebih sering berdua. Rumah ini terasa lebih mencekam sekarang. Sri mengangguk. Tangannya tengah memeluk baskom berisi air untuk mandi Della. Dini membuka pintu kamar Della. Sri terhenti, menoleh pintu di belakangnya. Pintu kamar tepat Mbah Tamin menjerat Erna. Itu suara Erna. Sudah, abaikan saja. Sudah ada tugas sendiri untuk kita, perintah Dini. Sri mengangguk. Ia berusaha mengabaikan suara Erna yang sejak kemarin meraung-raung memanggil namanya. Dini membuka keranda mayat, sementara Sri mengikat satu persatu pergelangan tangan dan kaki Della. Beberapa kali Sri mencuri pandang, memastikan bahwa gadis itu tidak lagi terbangun dalam keadaan sinting. Din, kamu tahu awal dari semua ini? Sri memandang Dini. Wajahnya memelas, lelah dengan semua ini. Nggak tahu, Sri. Aku cuma pembantu biasa, sahut Dini. Ia memeras handuk berisi air sebelum memulai membasuh kulit kaki Della yang semakin lama semakin pucat. Tapi, ucap Dini. Sri menoleh, menunggu perempuan itu berbicara. Malam itu, aku dipanggil. Dipanggil? Iya, dipanggil. Dini menatap Sri. Selama bekerja di kediaman Atmojo, belum pernah sekalipun aku lihat seorang Karsa Atmojo. Kepala keluarga yang namanya begitu harum, dikenal oleh semua orang. Dini mencelupkan handuk. Awalnya, kupikir aku sudah melakukan kesalahan sehingga beliau memanggilku. Tapi aku salah. Mbah Karsa justru menawariku bayaran yang jauh lebih tinggi dengan persyaratan khusus. Katanya seraya membilas handuk. Persyaratan khususnya adalah aku tidak boleh menceritakan kepada siapapun tentang pekerjaan yang akan aku lakoni. Pekerjaan apa? Menjaga Della Atmojo di dalam kediaman beliau bersama seorang yang sama sepertiku. Namanya Marni. Marni? Tanya Sri. Dini mengangguk. Marni adalah pembantu di kediaman Atmojo. Kami berdua bergantian membagi waktu untuk menjaga Della, mengawasinya, tapi sesuatu terjadi pada malam itu. Sri masih memandang Dini. Wajahnya tampak murung. Marni tiba-tiba mendatangiku. Ia minta aku menggantikan tugas jaganya malam itu karena ia ada urusan. Aku menolak. Aku bilang aku sedang tidak enak badan. Marni sepertinya gak terima dengan jawabanku. Aku bersikuku tidak mau menggantikannya. Sejak sore, aku sudah mengunci pintu kamar. Istirahat setelah seharian menjaga Della di kamarnya. Kamar Della hanya berjarak beberapa pintu dari kamarku. Malam itu aku sengaja menunggu Marni masuk ke kamar Della, karena itu sudah menjadi tugasnya. Tapi dia tidak datang.
Dia malah memasukkan satpam baru yang lalai dalam menjalankan tugasnya. Mungkin karena tak ada satupun Atmojo waktu itu ada di rumah kecuali Della. Dini membilas perut buncit Della, sementara Sri masih mendengarkan. Aku memutuskan untuk tidur saja, persetan dengan Marni dan tugasnya. Tetapi, baru saja memejamkan mata, aku mendengar sesuatu yang sangat mengganggu. Terdengar suara keras seperti benda yang dibanting terus-menerus. Aku beranjak dari ranjang. Aku lihat Mari datang membawa gagang sapu. Ia masuk ke kamar Della dengan wajah kesal. Terdengar suara Della meronta-ronta, berteriak ampun. Tapi Mari terus-menerus memukulinya. Aku menahan diri saat itu. Semua terjadi karena ini bukan kali pertama Marni melakukan itu. Sampai Sri menatap Dini, wajahnya semakin murung. Hening sekali. Sampai aku bisa mendengar rintik hujan yang tengah turun. Aku memutuskan keluar dari kamar, berjalan pelan-pelan menelusuri lorong, memastikan apa yang tengah terjadi dan aku menemukannya. Menemukan apa, Mbak? Tanya Sri. Menemukan mayat Marni tewas dengan leher menganga. Di atas perutnya tertancap gagang sapu. Della menangis di sampingnya. Malam itu begitu mengerikan. Seluruh keluarga Atmojo datang dan bertanya perihal apa yang terjadi. Aku menceritakan semuanya. Wajah Mbah Karsa tampak sengit memandang Della. Dan setelah semua fakta itu, kematian Marni dituduhkan kepada satpam muda itu. Ia tidak dapat berbuat apa-apa dengan segala tuduhan yang mengarah kepadanya, termasuk dengan kesaksianku atas perintah Mbah Karsa tentunya. Semenjak kejadian itu, Della dibawa pergi jauh dari rumah kediaman Atmojo, ke tempat kita sekarang. Sri tidak berkomentar. Ia hanya menunduk menatapi jemari Della yang semakin lama semakin terlihat kurus. Mbak, kayaknya aku harus pergi dari sini, kata Sri tiba-tiba. Dini menatapnya. Jangan Sri, jangan lakukan itu, kata Dini menenangkan. Kenapa? Kamu sudah melakukannya kan? Dengan beliau? Melakukan apa? Kontrak gadai nyawa bersama Karsa Atmojo. Sri teringat dengan peristiwa itu. Perjanjiannya bersama Karsa Atmojo. Tubuhnya lemas. Sri terdiam sejenak sebelum tangisnya pecah. Aku pernah melihat seseorang yang pernah melakukan kontrak itu bersama Karsa Atmojo. Dan kamu tahu apa yang terjadi kepadanya? Ia ditemukan tewas gantung diri dengan pesan terakhir yang membuat semua para abdi Atmojo merinding. Nyawaku tak lagi menjadi kuasaku. Itu adalah pesan terakhirnya. Dan kamu tahu siapa yang melakukan itu? Mbah Karsa. Dini mengangguk hening. Tak ada satupun dari mereka yang berbicara lagi. Sebelum Sri bertanya kembali perihal sesuatu yang mengganjal dirinya. Apakah Mbak Dini juga melakukan kontrak itu bersama beliau? Dini tak langsung menjawab, tetapi matanya sayu menatap Sri, mengisyaratkan sesuatu yang sangat jelas. Iya, aku juga melakukannya seperti apa yang sudah kamu lakukan. Songo. Hujan turun deras. Sri menatap langit-langit rumah. Dini sudah terlelap dalam tidurnya. Setidaknya itu yang Sri pikirkan saat melihat tubuh Dini membelakanginya. Sri melangkah turun. Kakinya bertelanjang menelusuri lantai tanah. Sri membuka pintu kamar perlahan-lahan. Ia tak mau Dini terbangun. Ia menatap ke sekeliling lorong, memastikan tak ada orang lain di sini. Meskipun Sri sadar, tak ada siapapun lagi di sini semenjak kepergian Mbah Tamin. Tapi tetap saja Sri merasa ia tidak sendiri. Ia termanung menatap pintu itu sebelum akhirnya ia yakin dengan pilihannya.
Sri merogoh saku, mengeluarkan kunci yang secara diam-diam ia ambil dari Dini. Ia memasukkan kunci ke dalam gembok, perlahan-lahan menarik mata rantai agar tak ada suara yang terdengar. Setelah menarik napas dalam-dalam, Sri membuka pintu. Dilihatnya Erna tengah bersandar di sisi tembok kayu. Wajahnya menunjukkan kelelahan. Rambutnya acak-acakan dengan kulit badan kusam dan baju terkoyak-koyak. Ia mengangkat wajah dan mendapati Sri mematung di luar pintu. Kesadarannya kembali. Ia memanggil Sri dengan suara selirih. Erna tak dapat berbicara banyak. Tenaganya sudah banyak terkuras setelah berteriak berhari-hari. Dini sendiri yang mengambil alih tugas untuk mengantarkan makanan kepada Erna. Tetapi, sesekali Dini sengaja tidak memberinya makan. Saat ditanya kenapa, Dini berujar bahwa Erna terkadang membuang dan membanting makanan. Dini berpikir, dengan membuatnya selapar mungkin, maka pelan-pelan Erna akan makan karena terpaksa. Tak ada yang tahu sifat manusia ketika dia terdesak. Sri merangkuh kendi berisi air. Perlahan meski ragu-ragu, ia mendekati Erna yang benar-benar terlihat kacau. Ucap Sri memanggilnya. Sri melangkah perlahan-lahan mendekati perempuan itu. Ia masih berujar lirih. Mulutnya bergerak, tapi tak ada suara yang terdengar. Erna benar-benar kehilangan tenaganya. Beberapa kali Sri mencuri pandang pada jari jemari Erna. Kuku tangannya tampak tak enak dipandang. Banyak yang patah dengan darah-darah kering di sela-sela jemarinya, yang terlalu kering menggaruk kayu dan tanah. "Aku bawakan kamu air," kata Sri. Erna masih berbicara, suaranya tidak dapat didengar dengan jelas oleh Sri. "Sebenarnya apa tujuanmu?" tanya Sri. "Kenapa kamu sampai hati melakukan itu?" Erna menatap Sri lekat-lekat. Ada siratan ekspresi sengit, tetapi tubuhnya terlalu lelah untuk menunjukkannya. Meski tidak mendapat jawaban, Sri membantu Erna menegukkan air kendi ke dalam mulut Erna yang sudah menganga. Perempuan itu benar-benar kekurangan cairan. Kulitnya mengering dengan warna kepucatan. Ia terus-menerus meneguk air dari kendi yang Sri tadahkan ke mulutnya. Sri meletakkan kendi. Ditatapnya tali-tali yang menjerat tangan dan kaki Erna. "Dengar, aku kesini karena merasa kasihan dengan kondisimu. Jangan salah paham. Aku masih tidak tahu apa yang terjadi. Tapi, aku merasa dari semua orang yang aku temui di dalam rumah ini, aku bisa mendapat informasi darimu. Jadi bilang saja, kenapa kau melakukan itu?" Erna menatap Sri. Untuk kali pertama setelah sekian lama, Sri bisa melihat ia tersenyum. Hanya saja, senyumannya kali ini seperti tengah mengejeknya. "Aku gak akan bicara apa-apa. Karena memang aku gak bisa melakukannya." "Tapi aku ingatkan kamu sesuatu," ucap Erna. Suaranya begitu lirih, tapi mengancam. "Ingat, di mana tempatmu berdiri, Sri?" "Apa?" Sri tidak yakin dengan apa yang baru saja ia dengar. "Ingat di mana tempatmu dan pada siapa kamu berpihak." "Pihak? Atmojo itu jahat, Sri. Jahat. Kamu tidak tahu apa-apa tentang Atmojo. Kamu sedang dimanfaatkan seperti kunyuk bodoh yang sedang tidur itu. Pergilah. Sepanjang apapun aku bercerita, kamu tidak akan mengerti." Erna membuang muka, tak lagi menatap Sri. Ia memilih menyandarkan kepalanya ke tepian tembok, memandangi Sri saat Sri melangkah pergi. Sri termenung berdiri, memikirkan pesan apa yang sebenarnya coba Erna sampaikan.